Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, dimanapun Ananda berada, kali ini kita masih dalam pembahasan vulkanisme, yaitu mengenai jenis erupsi dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Pada layar yang pertama kita melihat ada gunung, yaitu Gunung Kerinci. Gunung Kerinci ini juga termasuk pada salah satu hasil erupsi atau hasil ekstrusi magma. Kemudian yang kedua kita melihat ada gunung yang lagi bererupsi. Ini adalah Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat yang bererupsi pada tanggal 7 Januari 2023. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis erupsi. Sekarang kita lihat jenis-jenis erupsi. Erupsi yang pertama yaitu jenis erupsi berdasarkan sifat letusannya. Berdasarkan sifat letusannya, erupsi itu kita lihat ada 3 jenisnya. Yang pertama erupsi eksplosif, yang kedua erupsi efusif, dan yang ketiga adalah erupsi campuran. Erupsi eksplosif merupakan erupsi atau letusan gunung api dengan cara meledak, di mana erupsi ini terjadi disebabkan oleh letak dapur magma yang dalam serta terdapatnya volume atau tekanan gas yang sangat kuat. Magma bersifat masam. Erupsi eksplosif mengeluarkan bahan eflata atau piroklastika, serta dapat menghasilkan gunung api mar yang memiliki kaldera atau kawah yang luas, seperti pada gunung api Purba Sitinjau di Sumatera Barat dan gunung api Toba di Sumatera Utara. Erupsi efusif merupakan erupsi atau letusan gunung api dengan cara meleleh atau leleran, di mana erupsi efusif ini terjadi disebabkan oleh letak dapur magma yang dangkal dan tekanan gas yang lemah, serta erupsi efusif mengeluarkan bahan cair, yaitu berupa lava, serta dapat menghasilkan gunung api perisai seperti gunung api di Kepulauan Hawaii. Sedangkan erupsi yang ketiga, yaitu erupsi campuran, merupakan erupsi campuran eksplosif dan efusif. Pada umumnya, gunung api di Indonesia terjadi karena erupsi campuran ini. Gunung api ini terjadi karena dapur magma sedang hingga dalam, tekanan gas sedang hingga kuat, mengeluarkan bahan padat dan cair, serta menghasilkan gunung api strato, seperti pada umumnya gunung api di Indonesia. Jenis erupsi yang kedua yaitu berdasarkan bahan yang dikeluarkannya. Berdasarkan bahan yang dikeluarkan oleh gunung api, erupsi itu bisa kita bedakan juga atas 3. Yang pertama adalah erupsi eflata, yaitu erupsi atau letusan gunung api yang mengeluarkan bahan padat yang terdiri dari abu vulkanik, pasir vulkanik, lapili, kerikil, dan bom. Sedangkan yang kedua yaitu erupsi ekshalasi adalah erupsi atau letusan gunung api yang mengeluarkan bahan gas seperti MOVET atau CO2, Pumarol atau H2O, kemudian solpatar atau H2S. Kemudian yang ketiga adalah erupsi bahan cair, yaitu erupsi atau letusan gunung api yang mengeluarkan bahan cair seperti lava dan lahar. Kemudian pada gambar kita lihat ini gambar yang pertama, pada sudut kiri bawah, ini adalah contoh bahan eflata yang dikeluarkan oleh gunung api. Kemudian pada gambar yang di tengah bawah, yaitu contoh bahan cair yang dikeluarkan gunung api ini berupa lava panas atau lava pijar yang dikeluarkan oleh gunung api. Kemudian pada gambar yang ketiga ini adalah material yang dikeluarkan oleh gunung api yang dengan cara diledakkan ini mengeluarkan bahan eflata atau bahan padat serta mengeluarkan bahan gas. Jadi ini bahan gas yang dikeluarkan ini adalah uap air, kemudian ada lagi pasir, kerikil, dan debu yang dikeluarkannya. Sekarang kita lihat jenis erupsi yang ketiga, yaitu berdasarkan lubang keluarnya material gunung api. Ini terdiri dari 3 jenis erupsi, yaitu erupsi sentral, erupsi linear, dan erupsi areal. Kita lihat erupsi sentral. Ini merupakan erupsi gunung api di mana material yang dikeluarkan melalui sebuah pipa letusan, di mana erupsi sentral menghasilkan 3 macam gunung api, yakni gunung api strato, gunung api perisai, dan gunung api mar. Terus erupsi yang kedua yaitu erupsi linear merupakan erupsi di mana material yang dikeluarkan oleh gunung api melalui suatu retakan atau celah yang berbentuk memanjang. Dan yang ketiga, erupsi areal merupakan erupsi yang
terjadi di mana material yang dikeluarkan oleh gunung api melalui celah yang berbentuk area atau kawasan. Sekarang kita lihat inilah 3 macam jenis erupsi, yaitu yang pertama, gambar yang pertama di sudut kiri bawah, erupsi sentral. Berarti gunung itu meletus atau mengalami erupsi melalui pipa letusan. Ini adalah pipa letusannya. Kemudian erupsi yang kedua yaitu inilah gambar erupsi linear, di mana erupsi melalui celah retakan yang berbentuk memanjang seperti yang terlihat pada gambar. Terus erupsi yang ketiga tadi adalah erupsi areal, ini adalah gambarnya, berarti magma atau material yang dikeluarkan oleh gunung api itu melalui suatu celah atau retakan yang berbentuk area atau kawasan. Pada pembahasan sebelumnya, kita melihat bahwa erupsi sentral itu menghasilkan 3 macam gunung api. Nah, ini adalah 3 gunung api yang dihasilkan oleh erupsi sentral. Yang pertama adalah gunung api strato. Ini lihat kita bentuknya itu seperti kerucut. Kemudian yang kedua adalah gunung api perisai, bentuknya seperti tameng atau perisai. Kemudian yang ketiga adalah gunung api mar, bentuknya adalah seperti kerucut yang terpotong, di mana di puncaknya itu terdapat kaldera atau kawah yang lebar. Bahkan kaldera atau kawah yang lebar itu terisi oleh air sehingga terbentuklah danau ataupun bisa telaga. Kemudian kita lihat ciri-ciri gunung api strato. Gunung api strato memiliki bentuk seperti kerucut, erupsinya bersifat eksplosif dan efusif, tekanan gasnya sedang hingga kuat, mengeluarkan bahan eflata, ekshalasi, bahan cair, letusan atau erupsinya berulang-ulang, struktur lapisan batuannya berlapis-lapis, kemiringan lerengnya besar, dan lerengnya terjal. Viskositas atau kekentalan magmanya sangat tinggi. Kemudian, gunung api perisai ini memiliki ciri-ciri bentuknya seperti tameng atau perisai. Erupsinya bersifat efusif, tekanan gasnya rendah, mengeluarkan bahan cair, erupsinya berulang, lerengnya landai, magmanya bersifat encer, dapur magma dangkal, dan viskositas magmanya rendah. Sedangkan gunung api mar ini memiliki ciri bentuknya seperti kerucut terpotong, erupsinya bersifat eksplosif, tekanan gasnya tinggi, erupsinya 1 kali letusan, mengeluarkan bahan eflata, ekshalasi, bahan cair, dan lerengnya terjal serta viskositas atau kekentalan magmanya tinggi.